Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Kamar dagang Thunderwind benar-benar dipermalukan oleh Yun Xiao di part sebelumnya. Tapi di akhir part sebelumnya, Tuan Kota akhirnya datang. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuan Kota. Jadi, langsung saja kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 74. Tuan Kota datang! Seru salah seorang. Kemudian sebuah kereta mewah melaju dan berhenti di depan Liu Jingsan. Suasana seketika berubah menjadi tegang. Bukan hanya seorang martial Sovragen yang terluka dan reputasi kamar dagang Thunderwind yang luluh lantak, tetapi di sana juga ada kematian dari si De Yuan, seorang alkemis tingkat 8. Kalau hal ini tidak ditangani dengan tepat, maka lautan formasi jiwa tentu akan mengirim penyelidik dan itu bisa menjadi bencana bagi kota Haiti. Kemudian sebuah suara memecah keheningan. Apa yang terjadi di sini? Di mana Master Si? Kukira dia juga ditangkap. Liu Jingsan tertunduk penuh dengan penyesalan. Sementara Tetua Li, meskipun dia terluka parah, dia berupaya maju dan berteriak, "Tuan Kota, Master Si telah meninggal. Mohon berikan keadilan bagi kamar dagang Thunderwind kami." Tetua Li takut kalau kamar dagang awan ungu akan menghancurkan mereka kalau dia diam saja. Maka lebih baik dia mencari perlindungan terlebih dahulu sebelum kamar dagang awan ungu bicara. Lalu kemudian dari dalam kereta seorang laki-laki melompat keluar, mengangkat Tetua Li dan meraung dengan penuh amarah. "Apa katamu? Master Si sudah mati?" Aura dari laki-laki itu sangat kuat dan membuat Tetua Li tak berkutik. Dia hanya mampu menunjuk ke arah kereta penjara yang telah porak-poranda dan potongan daging yang berserakan di mana-mana. Laki-laki itu lalu terbang ke arah reruntuhan kereta penjara dan memastikan satu persatu. Seketika wajahnya masam. Laki-laki ini tak lain adalah penguasa kota Haiti, Liao Yangbin namanya. Kini ekspresinya yang semula masam tiba-tiba berubah seperti gunung berapi. Matanya menyala penuh dengan kemarahan. Suaranya dingin saat bertanya kepada semua orang yang ada di sana, "Siapa yang melakukan ini?" Yun Xiao menahan senyum dingin dalam hatinya saat dia melihat Liao Yangbin. Bagaimanapun dia adalah seorang martial Sovragen bintang 4 dan tentunya dia memang orang yang kuat. Tetapi dengan ribuan saksi mata yang ada di sini, Yun Xiao tak perlu takut. Mereka semua melihat kematian si De Yuan. Jadi dia bahkan tak perlu bersuara. Dan benar saja, kerumunan orang-orang yang ada di sana berseru, "Liu Jingsan, dialah pembunuh dari Master Si. Dia menghabisi Master Si dengan satu pukulan." Dalam sekejap, Liao Yangbin melompat dan muncul di depan Liu Jingsan. Dalam amarahnya, dia hendak melayangkan serangan terakhir. Namun, akhirnya menahan diri dan bertanya dengan suara bergetar, "Apa kau benar-benar membunuh Master Si?" Liu Jingsan menangis. Dia mengakui dosa-dosanya tanpa ragu. "Iya, saya telah berdosa. Saya sungguh pantas mati." Suaranya penuh dengan penyesalan. Tentu saat ini Liu Jingsan masih berada di bawah pengaruh Yun Xiao. Mendengar itu, Liao Yangbin mengamuk. Dia menendang Liu Jingsan hingga menghantam dinding.
amukannya hampir mencabut nyawa Liu Jingsan. Tapi untungnya, kontrol dirinya cukup baik. Dia tahu kalau masalah ini akan berhubungan dengan lautan formasi jiwa, yang artinya penyelidik resmi jelas akan datang ke kota Haiti. Demi proses hukum dan administrasi, Liu Jingsan harus tetap hidup agar proses peradilan dapat berlangsung dengan tepat. Lalu dengan segera Liao Yangbin meminta para penjaga untuk menahan Liu Jingsan. Tapi Tetua Li tentu tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bagaimanapun saat ini wajah dan juga nama dari kamar dagang Thunderwind sedang menjadi taruhan. Tetua Li berkata, "Tuanku, meskipun Master Xi dibunuh oleh Liu Jingsan, tetapi itu semua adalah jebakan dari kamar dagang awan ungu." Mendengar itu, Liao Yangbing menengok ke arah Tetua Li. Dengan tatapan dingin dia berkata, "Dan kau siapa?" Ia segera menyadari bahwa Tetua Li adalah seorang martial Sofragen. Tetapi bagaimana bisa dia terluka separah ini? Sebelum Tetua Li menjawab pertanyaan dari Liao Yangbing, Yun Xiao memotong. Dia berkata, "Orang tua itu adalah tetua dari kamar dagang Thunderwind. Dia juga adalah kaki tangan dalam kematian Master Xi. Tuan Kota, Anda dapat menanyakan masalah itu langsung kepada para saksi yang telah bertobat itu, dan kebenaran akan terungkap." Yun Xiao menunjuk orang-orang dari kamar dagang Thunderwind yang kini sedang berlutut di tanah. Salah satu dari mereka segera bicara. Dia menuduh kamar dagang Thunderwind telah menjebak Master Xi dan mencoreng reputasinya. Dia mengatakan bahwa Liu Jingsan dan Tetua Li yang membunuh Xi Deyuan. Sementara kamar dagang awan ungu gagal menyelamatkannya dalam upaya itu. Mendengar itu, Liao Yangbing murka. "Sialan, kamar dagang Thunderwind. Kalian benar-benar sudah melampaui batas. Kalian pantas mati." Dengan gerakan cepat, Liao Yangbing menendang Tetua Li. Tendangan itu sangat kuat sampai-sampai menghancurkan dadian dari Tetua Li. Bahkan Tetua Li mati dalam satu gerakan. Padahal sebelumnya Tetua Li sempat mengira kalau Liao Yangbing datang sebagai penyelamat mereka. Tetapi tak disangka-sangka, yang datang bukanlah penyelamat, melainkan iblis yang kejam. Bahkan dia harus kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Setelah kematian dari Tetua Li, Liao Yangbing tiba-tiba berhenti sejenak. Dia akhirnya menyadari sesuatu. Ada yang janggal di sana. Walaupun sayang sekali, semuanya sudah terlambat. Dia sudah mengambil tindakan. Tetua Li telah mati dan dia tak bisa berbuat apapun. Kini dia merasakan ada perasaan tidak tenang yang mulai menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa perkara ini jelaslah tidak sederhana. Sementara itu Yun Xiao sendiri melihat segalanya dan kemudian sambil bertepuk tangan dia tertawa. Luar biasa, hukuman yang pantas bagi mereka yang telah lalim. Tuan Kota, Anda sungguh adalah teladan yang telah menegakkan keadilan. Sontak, anggota dari kamar dagang awan ungu serentak bertepuk tangan dan bersorak. Mereka semua dipenuhi dengan senyum kemenangan. Melihat semua itu, ekspresi Liao Yangbing perlahan menjadi keras. Dia mulai menyadari bahwa ada banyak sekali kejanggalan dalam perkataan Yun Xiao sebelumnya.
mengapa orang-orang dari kamar dagang Thunderwind itu berlutut dan bertobat. Jelas itu bukan sesuatu yang wajar. Lalu mengapa si De Yuan membuat Liu Jingsan marah sampai-sampai Liu Jingsan membunuhnya dalam satu pukulan? Memikirkan semua keadaan itu, Liao Yangbing merasa bahwa tak ada satupun yang masuk akal di sana. Bagaimanapun, Liao Yangbing jelas bukan orang yang bodoh, dan dia sadar bahwa kini dia pun telah masuk ke dalam jebakan. Membunuh Tetua Li mungkin memang bukan masalah besar, tetapi menyinggung kamar dagang Thunderwind bisa berakibat sangat fatal. Kalau mereka sampai menuntut balasan, kekuatannya sendiri tidak akan cukup untuk menahan tekanan dari kamar dagang Thunderwind. Namun, di situasi yang tidak menguntungkan itu, dia tidak bisa mundur. Apalagi di hadapan ribuan orang yang sedang melihatnya. Dia tidak boleh menunjukkan sedikitpun rasa menyesal. Kalau dia sampai menarik ucapannya sekarang, maka harga dirinya sebagai tuan kota akan runtuh. Liao Yangbing lalu menatap sekeliling. Semua tanda kini mengarah pada kamar dagang awan ungu. Dia tahu bahwa kamar dagang awan ungu adalah dalang di balik semua ini. Tetapi apapun kenyataannya, situasi sudah tidak bisa dirubah. Karena itu sekarang kamar dagang Thunderwind harus dijadikan sebagai kambing hitam demi membenarkan kematian dari si De Yuan. Itu akan menjadi penjelasan yang cukup bagi lautan formasi jiwa dan juga markas besar mereka. Liao Yangbing kini menatap Yun Xiao dengan tatapan dingin. Nada suaranya perlahan turun, namun penuh dengan tekanan. Dia berkata, "Meskipun pelaku pembunuhan si De Yuan sudah mendapatkan balasan, aku yakin masalah ini tidak sesederhana yang terlihat. Aku akan melakukan penyelidikan sampai tuntas. Kalian semua tinggal di kota Haiti, jadi tolong jaga sikap kalian dan beri aku sedikit muka." Mendengar itu, seluruh pemimpin kamar dagang yang ada di sana menjawab dengan serempak, "Baik, Tuan Kota." Tak seorang pun yang berani melawan perkataan Tuan Kota. Melihat itu, Liao Yangbing mengangguk pelan. Dia lalu berkata lagi, "Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Besok, semua pemimpin kamar dagang datanglah ke kediamanku. Aku menginginkan laporan lengkap tentang peristiwa hari ini. Selain itu, ada juga urusan lain yang perlu kita bicarakan." Setelah mengatakan itu, Liao Yangbing lalu berbalik. Dia menyadari bahwa masalah hari ini terlalu besar. Semakin lama dia berada di sana, maka akan semakin banyak masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan informasi dan bukan terseret di dalam kekacauan. Setelah itu, Liao Yangbing pergi membawa Liu Jingsan beserta seluruh anggota dari kamar dagang Thunderwind. Lalu tak lama setelah itu, setelah Liao Yangbing meninggalkan tempat itu, Yun Xiao berkata, "Tuan Kota sungguh adil. Begitu dia muncul, para penjahat utama dieksekusi dan kamar dagang Thunderwind runtuh. Karena itu, sekarang kamar dagang awan ungu yang telah dirugikan seharusnya mengambil alih pangsa pasar dari kamar dagang Thunderwind di kota Haiti. Bagaimana menurut pendapat kalian?" Yun Xiao dengan sengaja memancing perhatian semua orang dan meminta pendapat mereka. Tentu saja, perkataan Yun Xiao itu memancing kegemparan, dan semua orang langsung menolak usulan Yun Xiao.
Sementara Han Xuan sendiri segera menanggapi dengan suara lembut. Pedagang menghargai keuntungan. Pasar adalah sumber mata pencaharian mereka. Meskipun Anda menakut-nakuti banyak pihak, memonopoli seluruh pangsa pasar tidak akan mudah. Kemudian, pemimpin sekte uang di cabang kota Haiti menanggapi perkataan itu dengan suara dingin. Kalau kamar dagang Thunderwind lenyap, potongan kue yang ditinggalkan tentu sangat besar. Aku khawatir kalau kamar dagang awan ungu sendiri tak akan mampu menelannya. Pepatah mengatakan, ular rakus akan mati setelah menelan gajah. Jadi jangan sampai kalian mati karena menelan terlalu banyak. Mendengar itu Yun Xiao mencibir. Kalau kami memang tak mampu menghabiskannya sendiri, maka kami tentu akan membaginya dengan rekan-rekan kami. Lagi pula, kamilah yang bekerja keras untuk menyingkirkan harimau dan serigala. Siapapun yang tidak ikut andil dalam hal ini, tidak boleh menikmati hasilnya. Mendengar itu pemimpin sekte uang mencibir. Kau mengusir harimau dan serigala? Jika kami tidak berdiri bersamamu di sini, apa kau pikir kamar dagang Thunderwind akan menyerah begitu saja? Jika kau terlalu lancang, para petinggi mungkin akan mengirimkan seseorang untuk meredam kekacauan ini. Dan saat itu, kamar dagang awan ungu sungguh akan bermain dengan api. Beberapa pihak lain mulai bersahutan. Mereka berseru, benar, kamar dagang awan ungu tak sebanding dengan seluruh serikat dagang. Banyak orang yang menyatakan dukungannya pada sekte uang. Seolah mereka juga menyatakan bahwa mereka tak ingin mundur sedikit pun meski beresiko. Han Xuan sendiri melihat kekacauan itu segera mengirimkan transmisi suara kepada Yun Xiao. Tuan Muda Yun, kita hentikan saja diskusi ini untuk sementara waktu. Sudah cukup mengejutkan bahwa kita berhasil menjatuhkan kamar dagang Thunderwind. Pasar ini terlalu besar untuk ditelan sendirian oleh kita. Lebih baik kita mundur. Tapi Yun Xiao tampak mengabaikan perkataan Han Xuan. Dia menatap dingin ke arah pemimpin sekte uang dan mencibir. Oh, sekte uang ya? Han Xuan, apakah di dalam pengakuan Liu Jingsan, dia menyebutkan sesuatu tentang keterlibatan dari sekte uang di dalam komplotan melawan kita? Han Xuan terkejut. Ah, benar, ada. Dia segera mengeluarkan buku catatan yang baru saja diambilnya dan membacakan isinya. Di sini tertulis, tahun lalu sejumlah inti binatang laut dibeli. Setelah diangkut keluar dari kota Haiti, kargo itu dirampok oleh kamar dagang Thunderwind dan juga sekte uang. Mendengar itu wajah pemimpin sekte uang seketika pucat. Dia menepis dengan keras. Itu fitnah. Liu Jingsan hanya mengarang. Yun Xiao menyeringai dingin. Omong kosong atau tidak, kita akan tahu setelah aku mengirim orang untuk mencari buktinya secara langsung di dalam sektemu. Apa? Kau ingin menggeledah sekte uang? Pemimpin sekte uang terbelalak, nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tentu saja aku akan menggeledah sekte uangmu. Kalau tidak begitu, bagaimana aku akan membuktikan ketidakbersalahanmu? Kata Yun Xiao. Pejuang kamar dagang awan ungu, berangkatlah. Cari inti yang dicuri. Sebagai teman seperdagangan, kita wajib membantu membersihkan nama sekte uang. Kerumunan orang yang ada di sana pun gaduh. Apa dia serius? Dia baru saja menghancurkan kamar dagang Thunderwind dan sekarang mencoba menantang sekte uang? Gila.
Tidak mungkin ada orang seberani ini. Namun Yun Xiao sama sekali tidak berhenti. Dia memimpin pasukan dari kamar dagang awan ungu menuju markas dari Sekte Uang. "Bajingan, berani sekali kau! Berhenti!" teriak sang pemimpin Sekte Uang. Kini dia benar-benar panik. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia kini berdiri menghadang Yun Xiao. "Jika kau berani masuk, markas besar kami pasti akan mengirimkan ahli untuk menghancurkanmu. Lebih baik mundur sekarang." Tapi satu kata dingin keluar dari bibir Yun Xiao. "Nyah!" Lalu dengan satu lambaian tangan, pemimpin Sekte Uang terpental dengan keras dan menghilang di udara sebelum sempat menjerit. Suasana seketika membeku. Semua orang menarik nafas tajam. Tidak ada yang menyangka Yun Xiao benar-benar melakukan ini. Bahkan Han Xuan pun terdiam. Andai mereka lebih mengenal watak Yun Xiao, pasti tak seorang pun dari mereka berani menantangnya sejak awal. Orang-orang mulai bertanya, siapa sebenarnya Yun Xiao? Akankah dia seorang ahli dari wilayah suci? Atau malah dari alam pembentukan jiwa? Bagaimana bisa dia begitu berani memperlakukan kamar dagang seperti sekumpulan semut? Namun Yun Xiao tidak memperdulikan pemikiran semua orang itu. Di bawah tatapan semua orang, para anggota dari kamar dagang awan ungu kini mulai mengobrak-abrik markas dari Sekte Uang. Bahkan Juan Ran dari kamar dagang Tian Yuan beberapa kali berusaha menghentikan Yun Xiao, tapi Yun Xiao hanya tertawa pelan dan mengabaikannya. Tak lama kemudian, markas dari Sekte Uang pun hancur total. Puluhan kultivator terhempas dan jatuh bergelimpangan. Mereka yang lebih kuat hanya bisa menunduk dan berbaring di tanah. Tak ada yang berani bergerak. Akhirnya, salah satu pemimpin dari kamar dagang lainnya tidak tahan lagi melihat semua itu. Dia berdiri dengan wajah memerah dan berseru, "Kau memang kuat, tetapi berani menantang seluruh serikat pedagang. Apa kau pikir kau bisa melawan pasukan gabungan dari semua kamar dagang?" Yun Xiao menatapnya lama. Dia tersenyum dingin lalu berkata, "Mengapa selalu ada orang yang menganggap dirinya lebih tinggi? Orang tua, kau dari kamar dagang mana? Sebutkan namamu." Orang tua itu seketika terdiam. Wajahnya berubah pucat dan dia buru-buru menutup mulutnya tanpa berani bicara sepatah kata pun. Melihat itu Yun Xiao mendengus dingin. Dia menatap sekeliling sebelum berkata, "Bagi mereka yang namanya tercatat di dalam pernyataan Liu Jingsan dan telah bersekongkol menyerang kamar dagang awan ungu, tentu akan kami tindak. Kalau kasusnya serius, maka ganti rugi adalah 2/3 dari omset pasar. Kalau kasusnya tidak serius, ganti rugi adalah setengah dari omset pasar. Putuskan sendiri, di mana tingkat keseriusan yang telah kalian lakukan. Setelah itu, kalian bisa menyerahkan ganti rugi itu kepada kami. Namun, jika jumlahnya terlalu kecil, kami akan menagih sisanya. Berapa banyak yang akan kami ambil, kami juga belum tahu." Mendengar itu, kemarahan publik pun memuncak. "Apa? Bukankah ini gila? Ini sama saja dengan memaksa kami menuju jurang kematian." Suara protes mulai bergelora, bergantian menunjukkan rasa tidak puas. "Bocah, kau terlalu sombong. Mari akhiri ini." Kemudian sebuah suara menggelegar di sana. Suara itu berasal dari seorang martial Sofreigen. Akhirnya,
Dia muncul dan memaksa para anggota Kamar Dagang Awan Ungu untuk mundur. Setelah sosok ahli ini muncul, orang-orang lainnya mulai menunjukkan dirinya dan secara terang-terangan menentang Yun Xiao. Seorang pemimpin dari Kamar Dagang yang tadi sempat menentang Yun Xiao pun kini ikut bersuara lagi. Sekarang kau tahu masalah besar yang kau timbulkan. Kau telah menarik para ahli tersembunyi. Kau berani bermain api, dan sekarang kau terbakar. Tapi Yun Xiao tetap tenang. Ekspresinya tak berubah sedikit pun. Ahli yang sebelumnya dikenal dengan nama Zhang Ben. Dia adalah seorang ahli di ranah martial Shoufreigen. Zhang Ben lalu berkata, "Anak muda, kau memang berbakat, tetapi jangan berlebihan. Kalau tidak, kau akan mati muda. Kembalikan semua ke kamar dagang masing-masing dan hentikan keributan ini. Dengan begitu maka aku akan membiarkanmu pergi." Namun pemimpin kamar dagang yang sebelumnya, yang sempat menuduh, kini terguncang. Dia panik. "Tuan Zhang Ben, tolong jangan biarkan anak ini. Dia sangat kejam. Kekuatan dan metodenya juga berbahaya. Kami mohon bantuan dari Tuan Zhang Ben untuk memberinya pelajaran, agar ketertiban di masa depan tetap terjaga." Tapi Yun Xiao tetap tenang. Dia menatap Zhang Ben dan berkata, "Karena kau masih berniat membiarkanku pergi, maka aku juga akan membiarkan kalian pergi setelah ini." Mendengar pernyataan Yun Xiao, seketika tempat itu hening. Semua orang terdiam. Kata-kata Yun Xiao benar-benar menunjukkan kesombongannya. Anak muda yang sombong. Sayang sekali, kau tidak tahu betapa luasnya langit dan betapa dalamnya lautan. Hari ini, biarkan aku memberimu pelajaran, agar kau tahu, selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Seketika, awan hitam mulai menggumpal, menebal, dan berputar di atas kepala. Dalam pusaran itu, terbentuk cahaya tinju raksasa yang menyala laksana meteor. Gelombang tekanan itu mengamuk, dan tanah pun ikut bergetar hebat. Kemudian, dua orang ahli di puncak Martial Supreme ikut bergerak. Mereka ikut menyerang bersama dengan Zhang Ben dan mengunci pergerakan Yun Xiao. Melihat itu, Han Xuan langsung menatap Yun Xiao dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar, matanya penuh dengan kecemasan. "Tuan muda Yun, tolong berhati-hatilah." Yun Xiao menoleh sekilas dan tersenyum tipis. "Tenanglah, mereka hanyalah sekumpulan tikus-tikus kecil." Seketika senyuman Yun Xiao lenyap saat dia berbalik. Kini tatapannya berubah tajam dan dingin. Kalian bertiga benar-benar tidak tahu diri. Dia mengangkat tangannya lalu 3 buah pedang bintang dingin langit utara muncul di udara. Dengan satu jentikan jari, Yun Xiao berucap, "Membunuh iblis." Kemudian pedang pertama melesat menjadi cahaya hijau, seperti seekor naga yang melompat dari jurang, menembus udara dengan suara gemuruh. Penghancur bintang. Pedang kedua memercikkan sinar hitam legam, malam abadi yang menyelimuti segalanya. Pedang Qi membawa aroma kematian yang pekat. Cahaya pagi. Pedang terakhir pun menyala lembut, seperti sinar pertama fajar yang menerangi kegelapan. Cahaya itu memancarkan harapan, namun juga mengandung kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Dalam sekejap ketiga pedang itu melesat bersama. 3 niat pedang yang berbeda terpancar di langit.
membelah udara menjadi 3 wilayah dengan warna yang berbeda. Pedang pembunuh iblis langsung menembus cahaya tinju, kemudian melesat menembus awan yang gelap seperti seekor naga surgawi. Di sana juga terdengar raungan naga yang menggema dari langit, mengguncang fenomena awan hingga semuanya lenyap. Kemudian, sosok Zhang Ben akhirnya tampak jelas. Dia pun terpaksa menghunus pedangnya. Ledakan terjadi saat kedua pedang saling bertemu. Namun pedang Zhang Ben bergetar hebat. Tubuhnya terpental mundur, pedangnya nyaris terlepas dari genggaman. Ki pedang Yun Xiao berhasil menembus pertahanannya hanya dalam satu gerakan. Sementara 2 orang ahli yang lain pun ikut terhuyung. Kedua pedang cahaya berikutnya menghantam mereka seperti badai surgawi. Saat mereka menahan serangan itu, baru mereka sadar betapa dahsyatnya kekuatan Yun Xiao. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ledakan menggema hebat. Benturan dari ketiga pedang itu menggelegar, mengguncang seluruh langit kota Haiti. Gelombang kejut yang luar biasa menyapu seluruh tempat itu, menumbangkan dan meratakan bangunan, membuat semua orang yang menyaksikan hanya bisa menatap Yun Xiao dengan wajah pucat. Tak ada lagi yang berani menatap ke arah matanya. Sementara ketiga ahli yang menantang Yun Xiao baru saja kini terluka parah, bahkan mereka muntah darah. Walau begitu, sejatinya Yun Xiao masih menahan diri karena dia tidak berniat untuk mengambil nyawa mereka bertiga, sama seperti yang sebelumnya ia katakan. Lalu, ketiga pedangnya pun akhirnya kembali secepat kilat dan berbaris di hadapannya. Setelah itu, Yun Xiao menyimpan ketiga pedang itu. Melihat apa yang terjadi, Han Xuan dan Tetua Wu terpaku. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Yun Xiao lalu berkata dengan dingin, "Sekarang kalian tahu seberapa tingginya langit dan seberapa luasnya lautan." Gelombang udara dingin menjalar ke seluruh tempat itu. Siapapun di sana mulai menggigil ketakutan. Apalagi pemimpin kamar dagang yang sempat menentang Yun Xiao sebelumnya. Kini dia ketakutan sampai berlutut. Bibirnya pun terlihat membiru. Yun Xiao melihat orang tua itu dan berkata, "Orang tua ini harus pensiun dan menikmati masa tuanya. Kamar dagangnya akan menyerahkan semua pangsa pasar yang relevan. Sisanya akan mengikuti ketentuan dari ganti rugi yang telah kutetapkan. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan semut seperti dia. Jika aku dengar lagi suara-suara yang sumbang, aku akan langsung menyelesaikan semuanya di sini." Laki-laki tua itu langsung kehilangan semangatnya. Kakinya lemas, tubuhnya pun jatuh terkulai. Ia tak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Semua orang kini tentu marah atas apa yang Yun Xiao lakukan. Tetapi, tak ada seorang pun dari mereka yang berani berkata-kata lagi. Mereka semua tertunduk lalu pergi satu persatu. Tak lama kemudian, berita tentang peristiwa itu menyebar di seluruh penjuru kota Haiti. Kabar itu juga dengan cepat sampai ke kamar dagang pusat masing-masing. Tak ada satupun yang mau memikul tanggung jawab atas hilangnya pangsa pasar yang misterius itu. Semuanya hanya bisa menekan rasa takut dan kebencian dalam diam. Sementara kamar dagang awan ungu segera bergerak dan mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Serikat Besar. Baru setelah semua selesai, Yun Xiao, Han Xuan, dan yang lainnya kembali ke markas Serikat Dagang Awan Ungu. Lalu, setibanya di markas Kamar Dagang Awan Ungu,
Han Xuan segera memerintahkan semua orang kembali ke pos mereka masing-masing. Hingga akhirnya, dia dan Yun Xiao kini bisa berduaan di dalam kamar yang sudah disediakan khusus. Tempat itu sangat sunyi. Dan ketika pandangan mereka bertemu, keduanya tersenyum samar. Dengan lembut dan sopan, Han Xuan berkata, "Tuan Muda Yun, Anda sekali lagi telah menyelamatkan kamar dagang awan ungu. Saya sungguh berterima kasih dan saya tidak tahu bagaimana cara untuk membalasnya." Mendengar itu Yun Xiao tertawa ringan. "Han Xuan, tak perlu bersikap sejauh itu, bukan? Aku sendiri tidak menyangka akan bertemu lagi denganmu di kota Haiti. Sungguh ini adalah sebuah kebetulan." Mendengar itu, Han Xuan tersenyum. "Terakhir kali saat kita berpisah, saya kira akan butuh waktu yang lama untuk bertemu dengan Anda lagi. Tetapi ini baru setengah tahun berlalu, dan saya sungguh beruntung karena bisa melihat Anda lagi. Hari ini setelah melihat Anda bertarung, saya benar-benar mengerti mengapa semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda Yun layak menjadi nomor 1 di antara generasi muda." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum pahit. Nomor 1? Gelar itu justru lebih mirip pada malapetaka daripada sebuah kehormatan. Ucapan itu keluar dari mulut Jiang Churan. Berapa banyak orang di dunia ini akan datang dan mencariku untuk mengadu nasib. Siapa sangka orang sebijak dia ternyata sangat-sangat kejam. Mendengar itu Han Xuan tertawa kecil. Hanya orang seberani Anda yang berani berkomentar tentang salah satu dari 7 pemimpin negara adidaya dengan suara seperti itu. Namun Tuan Muda Yun, sejauh yang saya tahu, Tuan Kota Jiang memang terkenal jujur. Jika itu adalah yang ia katakan, maka pasti ada alasan di belakangnya. Saya juga dengar bahwa Anda baru saja bertarung dengan Raja Ras Laut. Dalam berita itu, katanya Anda terluka parah. Bagaimana dengan luka-luka Anda sekarang? Suara Han Xuan lembut dengan penuh kekhawatiran yang tulus. Yun Xiao lalu berkata, "Aku sudah pulih sepenuhnya. Bahkan berkat pertarungan itu, kekuatanku meningkat pesat. Kali ini aku datang ke kota Haiti untuk mencari mutiara bulan Laut Timur. Han Xuan, pernahkah kau mendengarnya?" Mutiara bulan Laut Timur? Menurut legenda, di Laut Timur ada ras mermen yang meneteskan air mata ke arah bulan di malam bulan purnama. Air mata itulah yang kemudian mengeras dan menjadi mutiara. Apakah mutiara itu yang Anda maksud? Yun Xiao pun mengangguk. Benar, ini salah satunya. Yun Xiao lalu mengeluarkan salah satu dari lengannya. Mutiara itu tampak bersinar lembut. Cahayanya begitu murni dan indah. Wah, mutiara yang sungguh luar biasa. Sebelumnya saya hanya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah melihatnya secara langsung. Kalau memang Anda membutuhkan mutiara ini, maka saya akan segera memerintahkan semua orang untuk menyebarkan perintah dan mendapatkannya, kata Han Xuan dengan segera. Mendengar tawaran itu, jelas Yun Xiao tak akan menolak. Kalau memang begitu, maka aku ucapkan terima kasih. Aku akan merepotkanmu sekali lagi. Tapi Han Xuan tersenyum lembut. Dia memutar rambut panjangnya dengan ujung jari, lalu berkata, "Jika bukan karena bantuan dari Tuan Muda Yun, Serikat Awan Ungu pasti sudah lama hancur. Karena itu, bukan hanya mutiara Laut Timur, bahkan jika Anda meminta seluruh kamar dagang ini, saya akan menyerahkannya tanpa ragu." Yun Xiao tentu menyadari maksud di balik kata-kata ini.
Menyerahkan seluruh kamar dagang itu artinya mengambil Han Xuan sebagai istri. Lalu dengan senyum ringan Yun Xiao berkata, "Kalau memang begitu, maka aku tidak akan sungkan." Mendengar perkataan Yun Xiao, Han Xuan tahu bahwa itu adalah sebuah penolakan. Rasa yang lama ia pendam dalam hati ternyata tak terbalas. Han Xuan lalu memaksakan senyum di wajahnya. Dia lalu berkata dengan pelan, "Kalau memang begitu, maka saya akan segera memerintahkan orang untuk mengurus masalah ini. Sekarang sudah larut malam, Tuan Muda Yun, sebaiknya Anda beristirahat." Han Xuan segera menunduk dengan sopan lalu berbalik pergi. Sosoknya melangkah perlahan, meninggalkan jejak aroma lembut yang masih menggantung di udara. Han Xuan segera menyiapkan kamar rahasia bagi Yun Xiao untuk beristirahat, dan atas permintaannya, Han Xuan juga membawa Xiao Hong untuk masuk. Jiang Qianrong tampak ragu. Bagaimanapun mereka hanya berdua, dan Xiao Hong masih sangat muda. Dia khawatir kalau Xiao Hong akan dirugikan. Melihat kegelisahan dari Jiang Qianrong, Han Xuan berkata, "Jangan khawatir. Bahkan jika seorang wanita tercantik di langit turun ke hadapannya, Tuan Muda Yun tidak akan bergeming. Apalagi kalau itu adalah gadis bodoh seperti dia." Jelas, nada suara Han Xuan terdengar tenang, namun di baliknya tersimpan ketidaksenangan yang terlihat jelas. Jiang Qianrong menatapnya dengan heran. Lalu dia berkata, "Pemimpin, tampaknya Anda sangat mengenal orang ini. Bolehkah saya tahu siapa sebenarnya orang ini?" Han Xuan menatap Jiang Qianrong sejenak, lalu menghela nafas pelan. Dia berkata, "Siapa orang di dunia ini yang tak mengenal dia? Beberapa hari lalu, dia berada di kota Bulan Merah. Dia adalah orang yang mengalahkan Raja Ras Laut hanya dengan satu tangan. Dia bahkan dipuji langsung oleh penguasa kota Bulan Merah sebagai bintang muda nomor 1 di dunia. Ya, itulah dia." "Li Yun Xiao?" Jiang Qianrong berseru tanpa sadar. Wajahnya seketika berubah drastis dan buru-buru dia menutup mulutnya. Dia tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Han Xuan sendiri mengangguk pelan, menyatakan kebenaran dari dugaan Jiang Qianrong. Li Yun Xiao, namanya saja sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Dan keraguan di dalam hati Jiang Qianrong pun sirna seketika. Dia tak menyangka bahwa pemimpinnya memiliki hubungan yang dekat dengan tokoh bernama yang bahkan telah mengguncang seluruh benua. Dia sadar bahwa hal ini akan menjadi berkah bagi kamar dagang awan ungu di masa depan. Tampak rasa bangga terlihat di wajah Jiang Qianrong ketika memandang Han Xuan. Kalau begitu, Jiang Qianrong juga tidak berani bertanya lebih lanjut karena dia bisa melihat ada rona kecemasan di wajah Han Xuan. Kemudian, di luar kamar dagang awan ungu, malam itu seluruh kota Haiti diliputi ketegangan. Tak satupun kamar dagang yang ada di sana bisa memejamkan mata mereka. Semuanya sibuk melapor ke markas pusat, berunding, dan merumuskan cara untuk menghadapi perubahan besar ini. Bahkan istana tuan kota pun mengirimkan pasukan penyelidik untuk menelusuri akar masalah ini. Seluruh kota dipenuhi dengan cahaya lentera. Malam yang sebelumnya selalu gelap, kini berubah bak siang hari. Sementara itu saat ini,
Yun Xiao sendiri tidak dalam kondisi kultivasi. Dia duduk bersila dan mengaktifkan mata iblis bulan untuk memeriksa tubuh Xiao Hong. Dan tak terasa 1 jam telah berlalu. Akhirnya dia membuka matanya. "Apa kau menemukan sesuatu?" Suara Yao Long bergema. Yun Xiao menjawab, "Ya, gadis ini bukanlah manusia biasa. Tapi aku tidak tahu ras apa sebenarnya dia. Ada kekuatan misterius yang selalu menahan deteksi dari kekuatan spiritualku. Dan yang lebih aneh, kekuatan itu terasa familiar." "Familiar? Kalau begitu, kenapa kau tidak bisa mengingatnya?" tanya Yao Long. Yun Xiao lalu kemudian menjawab, "Bukannya tak bisa, tetapi ini memang hanya mirip." Tapi ketika Yun Xiao ingin melanjutkan kata-katanya, ucapannya pun terhenti dan matanya mengecil tiba-tiba, seolah dia baru saja menyadari sesuatu. Wajahnya langsung berubah drastis, dan tanpa ragu, dia mengeluarkan monumen dewa. Cahaya kuning keemasan kemudian memancar, dan dalam sekejap, Yun Xiao membawa Xiao Hong masuk. Di sana, Yun Xiao mengangkat tubuh Xiao Hong yang masih terlelap dan terbang ke area yang terbuka. Yun Xiao kemudian melambaikan tangannya, dan sebuah batu hitam muncul di hadapannya. "Aegirine?" seru Yao Long yang tampak terkejut. "Oh iya benar, aura gadis ini mirip dengan Aegirine." Tapi mendengar itu Yun Xiao menggelengkan kepala. Tidak, aura mereka tidak sama. Namun perasaan yang ditinggalkan memang terasa sama persis. Kemudian saat batu itu muncul, bentuknya perlahan berubah. Permukaannya yang padat mulai berdenyut, lalu mengembang seperti spons yang menyerap air. Batu itu kini tampak hidup, seolah bernafas dan bergetar. Keduanya langsung tersiaga. Keduanya tahu bahwa apapun yang berkaitan dengan Aegirine jelas tidak bisa dianggap remeh. Kemudian, tiba-tiba Aegirine terbelah 2, seperti sebuah rahang monster yang terbuka lebar. Dalam sekejap, Aegirine menghisap Xiao Hong yang melayang di udara. Aegirine menelannya bulat-bulat. Melihat itu keduanya terkejut. "Berhenti!" Yun Xiao pun meraung. Dia membentuk segel di tangannya. Lalu 3 pedang surgawi muncul di sekitarnya. Semuanya bergetar dan menyerang dengan niat membunuh yang tajam. Dentuman pun terjadi. Teknik Yun Xiao langsung menghantam Aegirine. Langit pun bergetar. Namun, kini yang terlihat di sana hanya sebuah goresan tipis pada permukaan Aegirine. Melihat itu, wajah Yun Xiao dan Yao Long memucat. Dengan kekuatan yang dimiliki Yun Xiao serta posisinya yang ada di dalam monumen dewa, seharusnya Yun Xiao setara dengan seorang martial Sovereign tingkat tinggi. Bahkan, tebasan biasa pun seharusnya mampu mengguncang artefak tingkat 9. Tetapi saat ini, serangannya ternyata hanya meninggalkan bekas dangkal. Yao Long kemudian dengan suara serius berkata, "Sifat Aegirine ini berada di luar pemahaman kita. Bahkan aku yang telah hidup berabad-abad lamanya, aku belum pernah menemui fenomena seperti ini." Saat ini, Aegirine telah melahap Xiao Hong sepenuhnya. Dia pun mulai berubah. Bentuknya kini seperti patung manusia. Auranya juga terasa berbeda, membeku dan juga dipenuhi dengan permusuhan yang pekat. Melihat itu wajah Yun Xiao menjadi keruh.
Xiao Hong sudah tertelan dan Aegirine pun berubah. Bagaimana aku akan menjelaskan masalah ini pada Han Shuang dan Ke Yue? Yun Xiao tampak merenung sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh diam saja. Dia segera mengeluarkan api punik sejati miliknya. Api itu segera menyelimuti Aegirine, berusaha membakar batu itu. Di saat yang sama, Yun Xiao juga menyebarkan indera ilahinya untuk mengamati setiap perubahan pada Aegirine. Karena dia takut kalau api itu justru akan membahayakan nyawa Xiao Hong yang ada di dalamnya. Namun, setelah beberapa saat, raut wajahnya menjadi gelap. Dia bisa melihat bahwa di permukaan Aegirine memang ada bekas hangus, tetapi sangat-sangat tipis. Dan yang lebih aneh, suhu permukaan batu itu tidak lagi naik. Sebaliknya, perlahan kini justru turun, semakin dingin. Lambat laun, nyala api punix itu mulai terhambat oleh udara dingin. Apinya tak lagi mampu menembus tubuh Aegirine. Hanya semburan api yang keluar dan kemudian segera membeku di sekitarnya. Apa ini? Yun Xiao tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dengan ekspresi yang tenang, Yun Xiao lalu memanggil Little King Kong. Dia memerintahkan Little King Kong untuk menyentuh Aegirine itu. Telapak tangan Little King Kong baru saja mendarat ketika satu tangannya langsung membeku. Lapisan tipis zat berwarna mulai muncul dan menyelimuti lengan itu, menyebar sampai menutup seluruh tubuhnya. Little King Kong pun terpaku. Tubuhnya tampak terlapisi oleh sesuatu eksistensi beratribut es yang sangat kuat. Lapisan itu tampaknya adalah manifestasi kekuatan dari Aegirine itu sendiri, bisik Yao Long. Dia bahkan bereaksi terhadap api punixmu dan segera mengaktifkan mekanisme perlindungan diri. Sekarang, mengekstraksi Xiao Hong akan menjadi jauh lebih sulit. Mengingat sifatnya, kita bahkan tidak bisa memastikan apakah gadis kecil itu masih hidup atau tidak. Kata-kata itu membuat wajah Yun Xiao semakin kelabu. Fenomena semacam ini belum pernah dia temui. Gadis ini bukan manusia biasa. Mungkin terkait erat dengan Aegirine. Jadi awalnya, kukira resikonya tidak akan sebesar ini. Yao Long kemudian menjawab dengan suara dingin. Aku tahu kau memang sekonyol itu. Pernahkah kau berpikir bahwa tubuh asli dari gadis itu mungkin saja adalah makanan bagi Aegirine? Seharusnya kau memikirkan itu sebelum bertindak. Ucapan Yao Long bak palu membuat warna wajah Yun Xiao berubah drastis. Kalau itu benar, maka kemungkinan Xiao Hong sudah tewas. Yun Xiao menatap Yao Long dengan mata menyala. Kalau kau berani mengatakan itu lagi, aku akan langsung melemparmu dan menjadikanmu sebagai makanan untuk Aegirine. Mendengar itu Yao Long langsung terdiam. Dia tahu Yun Xiao tidak asal bicara. Ledakan kemudian terjadi. Suara keras menggema. Lapisan es warna-warni di tubuh Little King Kong akhirnya pecah, berubah menjadi kilatan cahaya neon yang menari di udara. Tubuh Little King Kong bergetar hebat, lalu terpental ke belakang dan jatuh dari udara seperti meteor. Pupil mata Yun Xiao menyempit. Dalam sekejap pikirannya memanggil kembali Little King Kong ke sisinya. Di sana Yun Xiao langsung memeriksanya menggunakan indera ilahi. Tetapi seketika dia terpukul. Tubuhnya bergetar hebat. Ini adalah kali pertama dia kehilangan ketenangannya. Yao Long yang melihat Yun Xiao pun terkejut. Ada apa? Yun Xiao kini tampak menatap Little King Kong. Wajahnya gelap dan suram. Dia tidak percaya pada apa yang dirasakannya.
Yao Long segera memusatkan kesadarannya dan mengirimkan seutas indera spiritual untuk memeriksanya. Dan beberapa saat kemudian, Yao Long dengan suara serak dia berkata, "Mati. Dia telah mati." Little King Kong sudah tidak lagi memiliki nafas kehidupan. Dia berdiri kaku di udara. Tubuhnya bersinar samar seperti artefak tingkat tinggi yang tidak memiliki jiwa. Ekspresinya kosong, seakan-akan hanya sebuah cangkang kosong yang tersisa. Keringat dingin mulai muncul di dahi Yao Long. Dia membunuh Little King Kong tanpa suara, bahkan di dalam monumen dewa. Kau sendiri tak mampu merasakannya. Rahang Yun Xiao pun mengeras. Wajahnya tampak suram. Sialan, dia pasti mati ketika tubuhnya dibekukan. Kekuatan fisiknya jauh melampaui senjata tingkat 9. Tetapi kini seluruh strukturnya telah hancur total. Permukaannya masih utuh, tetapi fondasi materialnya telah lenyap. Mendengar itu Yao Long tertegun. Hancur sampai ke struktur dasarnya? Itu mustahil. Tapi Yun Xiao hanya menatap diam. Sorot matanya suram. Meski Little King Kong bukanlah seorang makhluk yang cerdas, tetapi dia adalah rekan seperjuangan yang telah menemaninya melewati hidup dan mati. Melihatnya tewas begitu saja tentu menimbulkan rasa sesak yang sulit untuk diungkapkan. Melihat keterpurukan Yun Xiao, Yao Long lalu berkata, "Apakah masih ada harapan untuk menyelamatkannya?" Yun Xiao berkata, "Tubuhnya masih bisa kutempa ulang, tetapi bagaimana dengan jiwanya?" Yao Long menatap tajam. "Kau sendiri menguasai semua aturan di dalam monumen dewa ini. Bukankah jiwa bisa dipertahankan? Bahkan setelah kematian pun, jiwa masih tetap ada." Yun Xiao mengerutkan keningnya. "Kau benar, akan kucoba." Yun Xiao lalu menutup matanya, membentuk segel, dan mulai menggerakkan teknik ilahi alam agung. Kesadarannya menjalar ke seluruh monumen dewa, menyusuri setiap inci ruang dan waktu. Satu pikiran melintasi ribuan mil. Satu napas melampaui 100 tahun. Seluruh dunia seolah berada di dalam genggaman pikirannya. Semuanya tampak jelas di bawah persepsinya. Namun semakin lama dia mencari, wajahnya semakin pucat. "Ada apa? Jangan katakan kau tidak bisa menemukannya," kata Yao Long yang kini juga mulai cemas. Yun Xiao perlahan membuka mata. Kini pupil matanya berubah menjadi merah darah. Dia menatap tubuh Little King Kong yang telah membeku di udara. Dalam pandangan matanya, tubuh itu mulai membesar, terbuka, dan setiap lapisannya diperiksa satu persatu hingga detail terkecil. Sesaat kemudian Yun Xiao menarik kembali pandangannya. Jelas kekuatan jiwanya kini telah terkuras habis. Dan setelah beberapa saat, Yun Xiao berkata, "Meski es berwarna-warni itu telah menghancurkan tubuhnya, dia telah membentuk bunga es yang indah dan menjebak jiwa Little King Kong di dalam hatinya. Karena itu, jiwa Little King Kong masih belum lenyap." "Apa? Jadi maksudmu masih ada harapan?" Yao Long pun berseru. Dia tampak senang. Yun Xiao lalu menjawab, "Secara teori memang bisa, tapi bagaimana cara memecahkan bunga es itu dan membebaskan jiwanya, aku pun belum tahu." Meski begitu, Yao Long menghela nafas lega. Dia berkata, "Setidaknya itu adalah berkah tersembunyi. Selama jiwanya masih ada, selalu ada jalan untuk bertahan hidup." Mendengar itu, Yun Xiao sedikit apatis. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Namun ini tidak sesederhana itu. Struktur tubuh Little King Kong telah hancur sepenuhnya dari tingkat dasarnya. Aku tidak yakin
apakah kemampuan penyembuhannya masih bisa bekerja. Hanya bila dia melangkah ke ranah 9 surga dan menguasai kekuatan hukum, barulah mungkin dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Yunsha lalu menatap ke arah Aegirine. Matanya redup dan dia berkata, "Dan kini, kita bahkan tidak tahu apakah Xiao Hong masih hidup atau tidak. Bagaimana aku akan menjelaskan masalah ini pada Han Xuan ataupun pada Ge Yue? Jika dia sampai mengetahui perubahan pada Aegirine ini, semuanya akan menjadi sulit." Seketika, suasana yang ada di sana menjadi sunyi. Dan setelah beberapa saat, Yun Xiao akhirnya memutuskan untuk meninggalkan monumen dewa dan kembali ke kamar rahasia. Kisahnya masih sangat panjang. Siapa sebenarnya Xiao Hong ini? Ya, tadi dikatakan bahwa dia itu ada iblis-iblisnya tapi belum jelas. Dan apakah Aegirine itu benar-benar melahap Xiao Hong sampai dia akan mati? Kita akan cari tahu lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video dan bye.